Karena sepanjang saya pelayanan, saya suka dapat DM atau chat dari anak-anak muda yang bilang, "Oh Revi, tolong bantu aku terikat sama dosa pornografi, dosa hawa nafsu, aku terikat, Kok Revi tolong bantu aku." Banyak yang DM gitu. Tapi nggak pernah satupun ada anak muda yang DM saya, "Kok Revi, saya terikat dosa kesombongan, tolong bantu saya." Nggak pernah sekalipun. Karena ini adalah dosa yang seringkali sulit untuk disadari. Karena orang-orang yang sombong seringkali nggak merasa ada sesuatu yang salah dalam hidupnya, bukan? Bahkan ada seorang pendeta yang pernah bilang, menurutnya di dalam neraka nantinya akan jauh lebih banyak orang-orang yang masuk karena dosa kesombongan dibandingkan dosa hawa nafsu. Itu menurut pendeta ini. Dan mungkin aja apa yang dibilang oleh pendeta ini cukup benar. Karena kalau misalnya kita lihat di dalam kehidupan kita, kalau misalnya dosa nafsu, kita gampang tahu kan? Buka pornografi kita langsung tahu, ini salah. Kita mungkin seks bebas, kita langsung tahu, ini salah. Tapi dosa kesombongan, banyak orang yang gak sadar bahwa dirinya terikat oleh itu hari ini. Maka itu kita mempelajari hal ini. Dan ada sebuah kisah yang menarik banget, kalau kita baca Alkitab. Tuhan Yesus kasih ilustrasi yang bagus pada Lukas 15. Mungkin Bapak Ibu teman-teman ada yang tahu, waktu itu Tuhan Yesus bilang pada suatu ketika, ada seorang ayah punya 2 orang anak. Dan anak yang bungsu ini kurang ajar. Dia bilang kepada bapaknya, "Papa, berikanlah harta warisan yang seharusnya menjadi bagianku." Nah ini kurang ajar banget Bapak Ibu teman-teman. Karena anggapannya biasa kan harta warisan, kalau papanya udah mati ya, ini masih hidup. Dan dia minta harta warisan. Di budaya zaman dulu, ini tuh seakan-akan anak ini bilang, Papa, aku harap kamu cepat mati aja deh, supaya duit kamu buat aku." Kurang ajar banget pokoknya perkataan ini. Tapi entah kenapa papanya akhirnya memberikannya. Dan benar, anak ini dia jual semua hartanya, dia pergi ke negeri yang jauh, dan dia menghambur-hamburkan uang papanya. Dia hidup di dalam dosa, berpoya-poya, sampai-sampai uangnya habis, ludes, bangkrut. Akhirnya kerja di sebuah peternakan babi. Gara-gara harus cari makan. Dia kasih makan para babi, dia lihat para babi makan, dia sampai ngiler. Dia merasa, aduh, kok enak ya babi bisa makan, aku nggak bisa makan. Jadi dia sadar dia udah jatuh begitu dalam. Dia pikir jauh lebih enak ya tinggal sama papa aku. Di sana bisa makan, punya tempat tinggal. Aku pengen balik aja ke rumah papaku. Tapi dia pikir, mana mungkin papaku masih mau menerima seorang yang udah gagal kayak aku. Dia pikir ya udah aku coba memberanikan diri aja. Siapa tahu kalau jadi anak gak boleh, jadi hamba siapa tahu masih boleh. Dia memberanikan diri, dia berjalan ke arah rumah. Dan ketika dia jalan ke arah rumah, apa yang dia nggak tahu, ternyata selama ini papahnya masih menunggu kepulangannya. Pada saat papanya ngelihat dari kejauhan anaknya lagi berjalan ke arah rumah, papanya nggak pikir 2 kali, dia tinggalin rumah, dia lari kepada anaknya, buka tangannya begitu lebar, dan peluk anaknya. Anaknya masih dari kandang babi, baru dari kandang babi, bau kotor. Tapi papanya nggak peduli, dipeluk dengan erat. Dipakein jubah, cincin, sepatu. Dia panggil hamba-hamba, ayo ada yang pesta, ada yang party, potong anak lembu-lembu terbaik. Sebab anakku yang mati, dia telah hidup kembali. Anakku yang hilang, dia telah pulang kembali. Tentu ini adalah kisah yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu teman-teman. Karena ini menggambarkan diriku dan dirimu. Kita semua orang-orang berdosa, yang udah punya begitu banyak kegagalan, kesalahan, dosa-dosa. Tapi di tengah itu semua, Tuhan masih sayang sama kita, dan Tuhan masih menunggu kepulangan kita. Makanya Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia datang ke dunia bukan untuk menghakimi orang berdosa, melainkan untuk menyelamatkan orang berdosa. How great is our God? God's mercy is greater than your mess. Apapun dosamu, jangan lari dari Tuhan, tapi larilah kepada Tuhan. Karena dialah satu-satunya yang bisa memulihkan kehidupan kita. Dan apapun dosa kita, dia masih mengampuni, dia masih mengasihi, dia bisa mengubah kita. Tapi Bapak Ibu hari ini, saya bukan mau menekankan kisah tentang si anak bungsu. Karena ternyata ada kelanjutan ceritanya, tapi banyak orang nggak tahu. Yaitu kisah si anak sulung. Dimana ternyata setelah si anak bungsu ini pulang ke dalam rumah papanya, anak sulung juga pulang dari ladang habis kerja. Dan ketika pulang, dia bingung, kok ada suara party, ada suara pesta. Ada apa ini? Dia tanya kepada hambanya apa yang terjadi, dan hambanya jelasin. Itu papa kamu, gara-gara adik kamu, si anak bungsu, dia udah pulang. Papa kamu ada yang pesta. Potong anak lembu terbaik buat dia. Anak sulung jadi marah, dan dia nggak masuk ke dalam rumah. Papanya yang tahu, keluar rumah. Dan dia tanya sama anak sulungnya, kok kamu nggak masuk? Dan anak sulungnya bilang, Papa, selama ini aku udah kerja keras banting tulang buat papa di ladang. Aku nggak pernah meninggalkan sisi papa. Nah sekarang, kenapa si
adik aku ini, anak bungsu ini, dia pulang tapi malah diadain pesta. Sedangkan aku yang sama ini setia, kenapa nggak pernah diadain pesta? Ini curang, ini nggak fair, ini nggak adil. Dan habis itu papanya jelasin, anakku, kamu sama ini bersama-sama dengan aku. Semua yang aku punya adalah milik kamu. Sekarang adik kamu ini udah pulang. Bukankah sudah sepatutnya kita celebrate sama-sama? Bukankah sudah sepatutnya kita bersuka cita sama-sama? Ayo masuk ke dalam rumah bersama-sama. Papanya pengen ngingetin pada anaknya, anakku sama ini kamu tuh bersama-sama dengan aku. Kamu tuh udah punya bagian terbaiknya. Kamu ada yang pesta sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi si anak sulung ini, dia secara nggak sadar dikuasai oleh sesuatu yang disebut sebagai pride atau kesombongan. Karena dulu aku berpikir bahwa kisah Lukas 15 ini bercerita tentang satu anak sesat dan satu anak tidak tersesat. Tapi ternyata aku salah. Ini adalah kisah tentang dua anak yang sama-sama tersesat. Hanya saja